sebagai aktor, ketika kita disodorin sebuah skenario berdasarkan cerita dari novel, apalagi novel itu karya sastra, tentu itu kesusahannya bisa pangkat dua, berkali-kali lipat. Tetapi di belakang kepala kita pasti apakah kita sudah akan cocok seperti apa yang pembaca rasakan. Jadi kalau saya secara pribadi, ketika saya kebetulan ada beberapa film tadi disebutkan, ada Nusa Penida, lalu ada Siti Nurbaya, bahkan saya juga pernah bermain sebagai siapa tuh kakeknya Mas Sanda, Sofyan. Sofyan itu adalah yang punya Hotel Sofyan, itu kakeknya Mas Sanda. Saya memerankan tokoh yang pernah ada, itu lain lagi tuh, memerankan tokoh yang pernah ada. Kalau dari novel ini kan tokoh yang tidak hidup, itu kan kita berimajinasi. Jadi memang punya persoalan di situ, punya handicap. Nah tapi kalau saya, ketika saya disodorkan, ini mungkin juga teman-teman buat PR teman-teman, ketika teman-teman disodorkan, teman-teman harus baca juga novelnya. Gitu. Kadang-kadang pemain film ini ketika dapat tawaran film itu ada skenario juga nggak dibaca, ya, yang dibaca kontraknya juga masalah honorarium yang dibaca, nilainya aja, hak dan kewajibannya pasti enggak. Terus kalau skenario dibaca, dialog gua ada berapa biji sih, berapa line sih, gitu. Jadi berapa scene sih gua main, itu aja, yang lain nggak dibaca, pasti begitu kan. Nah bisa bayangin nggak kalau kita punya perilaku seperti itu, tiba-tiba kita harus main karya sastra, sebuah karya sastra. Ini persoalannya itu pasti lebih gawat. Nah, jadi saya berkesimpulan sementara bahwa ketika sebuah karya sastra diangkat menjadi katakanlah teater panggung, diangkat menjadi sinetron, diangkat menjadi film, sebetulnya itu suka nggak suka si pembuat, si sutradara, nanti kita tanya sutradara, itu udah mengguidance, udah mengerosi itu yang mengkikis imajinasi pembaca tentang karakter itu. Ekranisasi karya sastra untuk diangkat ke layar lebar atau ke film gitu ya. Yeah. Nah, kalau menurut Bang Gusti sendiri nih sekarang ini kan udah zamannya digital. Apakah kalau misalkan Bang Gusti kan sebagai produser juga sekarang di sini. Nah, kalau mengangkat sebuah karya dari sastra gitu kan untuk diangkat ke film, kira-kira di era-era digital dan milenial ini apa kira-kira masih ada penontonnya? Kalau ditanya masih ada penonton apa enggak, itu semua PR produser hari ini ketika mau membuat film, yaitu pertanyaannya. Oh gitu. Sastra, mau itu dari karya radio, mau itu dari putusan pengadilan, cerita-cerita hukum, mau itu ya macam-macam. Pertama di otaknya adalah ini ditonton orang nggak, gitu ya. Kalau ditonton orang, BEP nggak, break even point nggak, iya, balik modal ya. Balik modal nggak. Kita kan tahu XX1 itu misalnya XX1 itu hanya memberikan 15.000 perak per tiket. Ya. Dia mau jual 75.000 kayak karena ini malam minggu, nomad 35.000, pokoknya 15.000 perak, lu dapet. Maka yang dikejar oleh produser adalah yang pertama, berapa sih budget cost-nya buat film? Katakan budget cost buat film itu ada yang 10 miliar, yang nggak ada masalah. Maka penontonnya harus 1 juta penonton. Sehingga mendapatkan break even point mendapatkan 15 M. Nah itu, jadi bukan persoalan dari karya sastra. Bukan persoalan diangkat dari apapun. Sekarang orang berpikir kayak begitu. Oh gitu ya. Jadi masih bisa tetap diangkat. Jadi dikembangin lagi gitu ya Bang Gusti. Nah kita ngomong Indonesia ya. Karena kalau kita ngomong di luar, itu nanti teorinya beda lagi tuh. Apa bedanya Bang Gusti? Makanya kayak tadi tuh. Kenapa kok misalnya James Bond gitu? Nggak usah begitu, nggak usah jauh-jauh. James Bond kejauhan tuh Hollywood. Hong Kong aja deh. Lu baca Shin Tiong Eng Hyong, Pendekar Raja Wali Sakti.
Ada di bukunya banyak tuh. ya, Terus film itu diangkat ke ke TV. serial TV tuh. ya TV. Jadi Cynthia Hapilu dan Ya. Cynthia Eng Hyong yang main si Yoko, ada yang jadi Yoko, ada yang jadi Seo Leong Lee. Karena tuh bukan Indonesia. Lu kan terima-terima aja yang memerankan Yoko siapa? Iya. Yang memerankan Seo Leong Lee. Ya. Padahal kita juga baca juga tuh novelnya tuh, bukunya. Kan bukunya tuh kayak Koping Ho kan panjang. Oke. Cynthia Eng Hyong. Nah, sama juga kayak tadi Musashi. Musashi lu baca ketika yang memerankan siapa aja gitu, nggak ada masalah. Atau mungkin Tapi kalau karya sastra Indonesia yang nonton orang Indonesia, itu baru teorinya masuk. Dia harus cocok nggak, harus actingnya gitu. Tapi karya sastra luar negeri yang main orang bule, kita mau nonton aja. Kira-kira gitu. iya benar. Iya kan? Oke. Film The Ten Commandments itu yang jadi Musa. Yang penting mau bule kayak, padahal Musa itu orang Mesir kayak saya bilang tadi kan. Tapi terima-terima aja gitu. Yang main jadi Yesus itu bermacam-macam orang. Tapi karena kita udah berpikir di otak kita, Yesus ini pasti bule gitu. Padahal kan Yesus nggak mungkin orang bule, dia orang Yerusalem. Bagus Tapi kita sih. terima-terima aja. Iya. Berarti selain kekuatan dari naskah, skrip, sutradara, pemain filmnya, apakah menurut saya nih ya, pemilihan casting, director casting, atau sebelum ditentukan bahwa pemainnya harus A, B, C ini, itu apakah juga menentukan film itu bisa kuat atau tidak? Ya itu kan normatif ya, itu teori. Teorinya begitu. Tapi sekali lagi saya bilang, ini Indonesia nih. Oke. Indonesia ini suka out of the box. Iya. Suka di luar teori. Gitu ya. Nah, maka tadi kan lebih banyak saya ngangkat tadi. Bukan karya sastra aja, ada sandiwara radio. Karena saya pelaku hidup. Iya. Nah, yang penting sekarang kalau sesuai dengan tema kita, layarisasi. Saya lebih suka pakai layarisasi. Jadi sesuatu dimasukin ke layar. Mau cerita fiktif, non fiktif, dilayarisasi. Yang penting adalah pemainnya itu harus bisa menokohkan apa yang ada di situ. Cocok nggak cocok, ya dicocok-cocokin. Makanya saya bilang tadi, saya main di Surabaya. bukan, saya main di Mahkota Majapahit, Mahkota Mayangkara. Yang ngedabing suara saya itu yang ada suara di radio. Itu kan dicocok-cocokin, muka gue, tapi suara orang lain. Coba kok pakai suara gue juga. Suaranya Pak Gusti, nonton. Kayak gitu. Jadi dicocok-cocokin, tapi si artisnya harus belajar juga, baca juga. Oke, terakhir buat ini harapan buat Parvi ini, Bang Gusti, apa nih kira-kira yang bisa dilakukan Parvi supaya perfilman Indonesia lebih maju lagi? Kalau Parvi itu kita bercerita gini, Parvi itu bukan lembaga mencetak aktor, bukan lembaga mencetak. Ya lembaga mencetak aktor tuh IKJ, tuh, lembaga yang mencetak aktor, sanggar-sanggar itu yang mencetak aktor. Parvi itu adalah persatuan aktor-aktor berkumpul, udah jadi aktor itu, berkumpul untuk apa? Untuk kepentingan si para aktor-aktor yang berkumpul itu. Ya kepentingannya macam-macam. Kalau kepentingan untuk dirinya harus ditambah ya pelajaran-pelajaran keaktorannya. Untuk kesejahteraannya harus ada jaminan sosialnya. Itu kan fungsi Parvi. Jadi salah kalau orang berpikir Parvi, gue masuk Parvi biar gue jadi aktor. Kebalik. Iya. Parvi itu persatuan artis ini, orang udah jadi artis kumpul, bukan dia belum siapa-siapa masuk, terus karena masuk Parvi jadi artis dia, kebalik tuh, kebalik tuh, gitu. Kira-kira gitu ya. Oke, terima kasih banyak Bang Gusti untuk obrolannya. Makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih.